Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ya, mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, sehat walafiat selalu. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita lanjut ya. Kemarin di sesi sebelumnya kita sudah membahas tentang 3 buah operasi vektor ya. Jadi kita membaginya menjadi 3 buah saja ya. Yang pertama adalah penjumlahan, yang kedua penguraian, dan yang terakhir adalah perkalian. Ya. Perbedaannya sekarang yang terakhir ya kita sedang bahas ya, perkalian vektor. Ya. Kalau penjumlahan vektor itu ya karena banyak vektor yang bekerja pada satu benda, tapi vektor-vektor sejenis. Contohnya apa? Ya contohnya mendorong mobil ya, 3 orang 5 orang misalnya ya, mendorong mobil itu kan. Nah, maka ya kalau ada 1 orang yang tenaganya sama dengan 3 orang gitu ya, jadi sebenarnya 1 orang pun cukup ya. Tentu saja orangnya yang bertenaga ya, orang yang stark gitu ya, itu setara dengan 3 orang yang biasa misalkan ya. Jadi yang 1 itu dianggap resultannya, jumlahnya daripada yang 3 ya, jenisnya sama, itu masih dorongan gitu. Nah itu kan efeknya ya, penjumlahan itu seperti itu. Jadi beberapa vektor bekerja pada suatu benda ya, itu menghasilkan efek yang sama itu dengan sebuah resultan gitu kan. Nah contohnya tadi 3 orang ya, 3 orang biasa misalkan ya, bukan pekerja berat, mendorong mobil baru bisa jalan mobilnya. Tapi ada orang yang misalkan binaragawan atau apa ya, angkat berat misalkan, dia sendirian bisa mendorong mobil itu. Nah maka yang 3 tadi ya seolah-olah diresultkan jadi 1 kan begitu. Jadi yang 1 itu seolah-olah resultan dari yang lainnya. Nah efeknya sama, yaitu bisa mendorong mobil itu, bisa menggerakkan. Nah sedangkan perkalian lain ya, kalau perkalian itu ya memang yang bekerja mungkin 1 benda, tapi ya benda itu mengalami 2 gaya gitu, 2 vektor ya. Contohnya misalkan kita menarik peti gitu ya, atau kardus di lantai dengan tali. Nah kita tarik gitu ya, ternyata si peti atau kardus itu bergerak di lantai ya, berarti si peti itu mengalami perpindahan ya. Nah dengan kata lain, peti atau kardus itu mengalami atau menerima 2 vektor. Vektor pertama adalah gaya, vektor kedua adalah perpindahan ya. Jadi keduanya bekerja pada peti atau kardus tadi ya. Nah maka hasil dari perkalian itu ya, maka menghasilkan jenis lain, yaitu usaha itu. Nah, itu kan itu contoh 1 ya. Nah jadi sekali lagi, perkalian vektor itu adalah efek dari beberapa vektor tidak sejenis yang bekerja pada suatu benda ya, itu kan. Nah dimana resultannya itu tidak sama jenisnya ataupun macamnya ya. Nah dari segi macam misalkan yang bekerja itu vektor gaya dan vektor misalkan posisi gitu ya, tetapi hasilnya itu adalah momen gaya. Nah itu kan 1 ya. Jadi berbeda dari segi macamnya ya. Jadi masih vektor itu, tapi momen gaya itu masih vektor, cuman beda dengan gaya, beda dengan vektor posisi ya. Yang kedua yang menghasilkan usaha. Nah jadi apabila ya contoh yang tadi ya, gaya dikalikan dengan perpindahan ya, menghasilkan usaha. Nah itu bukan macam lagi yang berbeda ya. Jadi vektor dikali vektor hasilnya skalar. Jadi jenisnya sudah berbeda. Yang 1 jenis vektor, maksudnya yang dikalikan itu jenis vektor, hasilnya resultannya jenis skalar gitu. Nah itulah perkalian gitu ya. Jadi perkalian vektor itu efek dari beberapa vektor tidak sejenis yang bekerja pada suatu benda ya, yang mana efeknya itu
bisa berbeda macamnya, bisa berbeda jenisnya itu ya, dengan maksudnya dengan vektor-vektor asal ya. Nah, kemudian cara menghitungnya jadi bagi dua. Jadi kalau menghasilkan vektor ya disebut dengan perkalian silang, tapi kalau menghasilkan skalar disebut perkalian titik ya. Nah, itu ya, kita tidak terlalu lama-lama di sini ya, karena itu untuk kelas 11 dan 12. Kita lanjut saja. Nah, sekarang dalam teori vektor kita mengenal beberapa istilah ya, diantaranya adalah notasi vektor ya. Notasi itu cara penulisan. Contohnya vektor S R ya sama dengan S ditambah Q ya. Artinya penjumlahan vektor S dengan vektor Q itu dijumlahkan jadi R resultannya. Nah, yang kedua adalah R sama dengan S dot Q, ini perkalian ya, perkalian titik dot produk ya. Ya, S dikali Q menghasilkan R gitu. Nah, kemudian ya cara baca operasi vektor ya. Cara baca operasi vektor yaitu yang tadi contohnya ya. Jadi ada penambahan ya, biasa saja R sama dengan S tambah Q ya. Yang perkalian contohnya adalah R sama dengan S dot Q ya. Nah, jadi R itu adalah resultan dari S dot Q atau S cross Q ya. Perkalian dot dan perkalian silang ya. Itu cara membaca operasi vektor. Yang ketiga adalah cara hitung hasil operasi vektor ya, yakni dengan perhitungan besar resultan ya, sesuai dengan teori apa ya, menghitung besar resultan ya. Teorema Pythagoras, teorema kosinus ya, dan teorema Pythagoras ya. Nah, contohnya ya yang tadi ya, teorema Pythagoras itu. Nah, yang keempatnya adalah arah resultan atau hasil operasi vektor ya. Nah, arah resultan atau hasil operasi vektor kalau dalam penjumlahan ya, kita menggunakan tangen ya. Tangen alfa sama dengan RY per RX. Nah, jadi RY itu adalah resultan dari komponen Y gitu ya. Setiap vektor yang dijumlahkan itu diuraikan. Nah, ada komponen X, ada komponen Y ya. Resultan komponen Y namanya RY, resultan komponen X namanya RX. Nah, sekarang ke penjumlahan ya. Penjumlahan vektor berdasarkan jumlahnya terbagi dua ya, berdasarkan jumlah ya. Pertama, penjumlahan dua buah vektor. Nah, ada cara segitiga, ada cara jajaran genjang jika dua vektor saja yang dijumlahkan. Yang kedua, penjumlahan banyak vektor lah, itu dua ke atas ya. Nah, yaitu cara segi banyak atau poligon ya. Dan yang keduanya adalah cara analitis dengan uraian gitu ya. Nah, pertama penjumlahan dua buah vektor ya, penjumlahan dua buah vektor ya. Misalkan vektornya vektor X dan vektor Y yang bersudut theta ya, bersudut theta antara kedua vektor ya. Kalau kita ingin jumlahkan ya dengan cara segitiga ya. Nah, jadi cara segitiga dan poligon itu adalah cara sambung menyambung ya, jadi disambungkan saja. Jadi kita buat ya, langkah pertamanya adalah gambar vektor pertama ya dengan besar dan arah yang sesuai ya. Jadi vektor pertama arahnya mendatar ya, buat mendatar itu. Kemudian yang langkah keduanya adalah gambar vektor kedua dengan pangkalnya di titik ujung vektor pertama. Jadi pangkal vektor kedua ini tadi di ujung vektor pertama ya. Itu kan vektor kedua itu Y ya. Nah, terus karena ini dua vektor, maka resultannya digambar dari pangkal vektor pertama ya ke ujung vektor kedua. Nah, caranya dari sini pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua, itu resultannya ya. Itu yang dinamakan dengan cara segitiga. Jadi membentuk sudut segitiga. Nah,
Kemudian jika vektor X